Bang! Siapa kalian? Pak! Pak, itu dia orangnya yang nyiksa kakak saya, Pak. Saudara Bambang, Anda kami tahan atas tuduhan penganiayaan terhadap Ibu Tari. Tari itu istri saya, Pak. Saya ngajarin dia gimana caranya sopan santun pada suaminya. Kok malah saya ditangkap? Saya berhak suaminya untuk mengajarinya. Itu kurang ajar, ya! Sabar Pak, biarkan kami yang memprosesnya. Lah, Ayo bawa dia. Ayo, jalan. Operasi sudah selesai, Bu. Sepertinya sih sudah, Mas. Gimana dengan Bambang? Dia sudah ditangkap polisi. Udah, Bu. Dokter, gimana anak saya, dok? Selamat kan? Lalu bagaimana dengan bayinya, Dok? Alhamdulillah Ibu Tari selamat. Tapi maaf, bayinya tidak dapat kami selamatkan karena sudah meninggal di dalam kandungan. Ada memar di kepalanya. Sepertinya Ibu Utari pernah perutnya terbentur benda keras. Keterlaluan banget sih Ibu. Mentang-mentang udah ketemu sama mantan suaminya, jadi lupa kan sama aku. Lihat aja nanti. Aku bakal ngusir mereka kalau mereka masih aja nggak peduli sama aku. Bu, mendingan sekarang Ibu pulang aja. Ibu pasti capek. Ibu kan udah semalaman di sini. Benar, Marni. Kamu pulang aja dulu sama Dina ya. Biar aku yang jaga Utari. Enggak, Mas. Aku nggak akan ninggalin Utari. Dia saat ini pasti akan shock kalau dia tahu bayinya sudah meninggal dan suaminya masuk penjara. Aku nggak tega. Aku akan dampingin dia terus. Bu, Mbak Utari udah siuman, Bu. Alhamdulillah, kamu udah siuman, sayang. Iya ya, ibu di sini, sayang. Bapak juga di sini, Utari. Kamu sudah lupa dengan wajah Bapak. Bapak masih... Iya, Bapak masih hidup, sayang. maafin Bapak. Bapak juga kangen saya. Maafin Bapak ya. Bapak mau punya cucu, Pak. Bu, bayiku mana, Bu? Aku sudah melahirkan ya, Bu ya? Ya. Tari, kamu yang tabah ya.
Sekarang ada Bapak di sini. Dan kita akan buka lembaran baru. Kalian harus hidup bahagia. Ya. Assalamualaikum. Risa, kamu di rumah kan, Nak? Risa? Risa? Oh, ternyata ibu masih ingat punya anak yang namanya Risa. Kirain lupa, soalnya udah ketemu lagi sama mantan suaminya. Risa? Maafin ibu ya, Nak. Ibu waktu itu buru-buru dan sangat panik karena dengar Utari itu masuk rumah sakit. Jadi ibu sampai lupa ngabarin kamu. Bu, asal ibu tahu ya, aku tuh ada di samping ibu pas ada orang yang ngasih tahu kalau Mbak Utari itu masuk rumah sakit. Tapi mana, ibu nggak peduli tuh sama aku. Ibu tuh terlalu sibuk sama Mbak Utari. Maafin ibu, Nak. Maafin ibu ya, ibu bener-bener nggak tahu. Alah, udahlah Bu. Sekarang gini ya, Mbak Dina kan udah ketemu lagi sama bapaknya. Aku mau Mbak Dina keluar dari rumah ini. Karena ini tuh bukan rumah Mbak Dina. Ini rumah peninggalan ayah aku. Kalau ibu mau pergi juga, silahkan. Aku nggak peduli. Dan ibu juga nggak usah peduli sama aku. Kamu nggak berhak usir Dina dari rumah ini. Rumah ini bukan peninggalan dari almarhum ayah kamu. Tapi rumah ini pemberian dari Bapak Dina dan Utari waktu mereka masih kecil. Enggak, pasti ibu bohong kan? Ibu tuh selalu bilang sama aku kalau rumah ini tuh peninggalan ayah aku. Semua ini benar. Maafin ibu. Ibu sudah membohongi kalian selama ini. Karena ibu menghindari pertanyaan dari Dina dan Utari yang terus menanyakan dengan uang apa ibu membeli rumah ini. Jadi ibu terpaksa berbohong. Dan ibu tidak pernah menikahi ayah kamu. Risa, ayah kamu itu sahabat ibu dari kecil. Waktu ayah kamu datang ke sini, dia membawa kamu yang masih berumur 5 bulan. Waktu itu ayah kamu sakit parah. Dia kena kanker paru-paru. Dan ayah kamu bercerita kalau dia itu sedang bangkrut. Dia tidak memiliki apa-apa. Istrinya meninggal saat melahirkan kamu. Dan ayah kamu minta izin untuk kamu bisa tinggal di sini. Dan sayangnya, setelah beberapa hari kamu tinggal di sini, ayah kamu meninggal dunia. Semenjak itu, ibu merawat kamu. Ibu merawat kamu seperti anak kandung ibu. Dina dan Utari tidak tahu sama sekali karena mereka waktu itu masih terlalu kecil. Bahkan mereka menganggap kalau kamu itu adiknya. Karena ibu sudah menikah dengan ayah kamu. Jadi, Aku bukan anak kandung ibu. Aku bukan anak kandung ibu. Risa, 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 Risa dengerin ibu, Nak. Walaupun kamu bukan anak kandung ibu, tapi ibu sudah menganggap anak sendiri. Ibu sayang sama kamu, Risa. Ibu sayang sama kamu. Ternyata aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Rumah ini milik Mbak Dina dan Mbak Utari. Aku malu. Padahal aku selalu mengusir mereka dari rumahnya sendiri. Sekarang aku harus kemana lagi? Aku udah gak punya tempat tinggal lagi. Aku udah gak punya keluarga selain ibu.
Tapi kalau aku tinggal sama ibu, aku takut. Dan aku malu sama ibu. Kak Jaka! Kenapa, Riz? Kak Jaka, aku minta tolong. Tolong apa? Tolong nikahin aku, Kak. Tolong bawa aku pergi jauh dari sini. Apa kamu bilang tadi? Nikahin kamu? Kamu nggak salah. Kamu nggak waras ya? Risa, kita ini kan baru kenal. Lagian kamu kan juga temennya Tanti. Kita baru kenal, tahu nggak? Udah deh, Kak Jaka suka kan sebenarnya sama aku. Makanya waktu itu Kak Jaka tuh datang ke rumah aku. Pasti Kak Jaka tuh mau ngungkapin perasaan Kak Jaka kan sama aku. Iya kan, Kak? Risa, kamu ini kegeran tau nggak? Aku ke rumah kamu karena aku ngikutin Dina, gadis yang aku sukain. Itu ke rumah kamu. Mbak Dina? Iya, pasti kamu kenal kan? Iya kan? Ya udah deh, sekarang gini aja, lupain pembicaraan ini. Aku nggak enak kalau dilihat sama Dina kalau kita berdua. Permisi. Kak Jaka, tolong aku, Kak Jaka! Udah gak ada lagi yang peduli sama aku. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Bahkan orang yang aku sukai malah suka sama Mbak Dina. Aku udah gak ada gunanya lagi. Lepasin, Mbak! Lepasin, aku mau mati, Mbak! Risa pegang tahan Mbak yang kuat, Risa, kamu gak boleh mati, Risa, ayo Risa naik, Risa! Aku udah gak ada gunanya lagi, Mbak, hidup. Ibu gak akan peduli, Mbak. Ibu gak akan sedih. Karena aku ini bukan anak kandungnya. Risa, kamu jangan mati, Risa, kamu harus berusaha naik dong, Risa. Risa, ibu pasti sedih banget kalau kehilangan kamu, Risa, ayo dong, Risa, berusaha naik, Risa. Ya, Mbak, lepasin aku. Biarin aku mati. Karena udah gak akan ada lagi yang peduli, Mbak. Bahkan laki-laki yang aku harapin malah suka sama Mbak. Laki-laki mana, Risa? Udah deh, kamu berusaha naik aja, Risa. Gak usah pura-pura, Mbak. Mas Jaka bilang sendiri kalau Mas Jaka suka sama Mbak. Jaka? Enggak, Risa, kamu gak usah khawatir, Risa. Mbak sama Jaka gak ada hubungan apa-apa. Ayo, Risa, kamu berusaha naik, Risa. Mbak udah gak kuat pegang tangan kamu, Risa. Ayo, Risa. Lepasin, Mbak. Risa, lepasin, Mbak. Risa. Mbak, kenapa, Mbak? Risa, kamu Risa? Risa, kamu gak apa-apa, Risa? Allah. Ayo, angkat. Yuk. Bawa ke rumah sakit kita. Iya. Jaka, mendingan sekarang kamu pulang aja. Ini urusan keluarga. Tapi aku juga khawatir terhadap Risa, Di. Aku nyesel. Tadi aku sempat bicara kasar terhadap dia. Jaka, lebih baik kita nggak usah ketemu lagi. Aku nggak mau menyakiti hati Risa. Aku nggak mau buat dia sedih. Aku nggak mau dia jadi salah paham dan nganggap kita tuh benar-benar punya hubungan.
Din, aku benar-benar serius cinta sama kamu. Aku suka sama kamu. Risa itu cuma salah paham. Aku nggak janji sesuatu sama dia. Aku nggak peduli, Jaka. Yang penting aku nggak mau ngeliat Risa sedih. Dia nggak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Dan aku baru aja merasakan punya keluarga lengkap. Aku nggak mau kehilangan kebahagiaan itu. Ya udah, kalau emang itu mau. Maafin aku, Jaka. Aku juga mencintai kamu. Tapi aku lebih mencintai keluargaku. Ibu, Risa, alhamdulillah kamu sudah siuman. Ibu takut banget kehilangan kamu, sayang. Bu, maafin Risa ya, Bu. Risa selalu nyusahin Ibu. Saya juga gak pernah hormatin Ibu. Gak apa-apa, sayang. Ibu sudah maafin kok. Tetap bagian dari keluarga kami ya, Risa. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu.